Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Mungkin kawan-kawan sebagian bertanya, kapan nih bang ada turnamen papan atas lagi? Tenang kawan, turnamen papan atas sudah ada lagi mulai nanti malam, yaitu turnamen FIDE Grand Swiss yang ada dua kategori, Open dan Wanita. Banyak pecatur papan atas kawan yang berpartisipasi di sini, baik di kategori Open atau Wanita, dan kebetulan ada wakil Indonesia yang bermain di kategori Wanita, yaitu Iren Kharisma Sukandar. Turnamen ini digelar di kota kelahiran Mikael Tal, di kota Riga, Latvia, dalam situasi lockdown kota itu selama 4 minggu, yang membuat dua pecatur mengundurkan diri kawan, yaitu Hikaru Nakamura dan Vidit Gujrati. Tapi karena ini adalah event internasional kawan, pemerintah setempat masih mengizinkan acara ini dengan protokol yang cukup ketat tentunya. Beberapa hari ke depan kita akan fokus untuk mengulas game-game di turnamen ini kawan. Dan kita doakan juga kawan, Mbak Iren Kharisma Sukandar bisa bermain bagus di turnamen ini. Oke, itu sekilas mengenai info turnamen papan atas yang mulai digelar tanggal 27 ini kawan. Dan sore ini saya akan berikan game dari salah satu pesertanya yang cukup muda. Siapa lagi kalau bukan Alireza Firoza. Tapi ada beberapa pemain muda lainnya kawan yang lebih muda dari Alireza Firoza, seperti Grandmaster Vincent Kemmer dan lainnya. Banyak sekali yang bermain di turnamen ini. Dan game yang admin pilih dari permainan Alireza ini merupakan salah satu game immortalnya kawan, yaitu saat melawan Mila Zarkovic di turnamen Sharjah Master tahun 2019 di Uni Emirat Arab. Lawannya adalah seorang perempuan kawan. Di sini Alireza Firoza pegang putih bermain dengan pion E4 dibalas dengan pion C5 Sicilian Defense, kuda F3, pion D6, kuda C3, pion A6, pion G3, pion B5. Cukup berani atau cukup agresif permainan di sayap menteri. Sekarang baru pion D4 membuka permainan Sisilia. Pion C pukul pion D4 dipukul balik. Selanjutnya gajah B7, gajah putih G2, kuda hitam F6, dan di sini Alireza memutuskan rokade pendek, pion E6, peteng E1, kuda F bergerak ke D7 menghindari ancaman pion E5 mungkin kawan di langkah berikutnya. Di sini Alireza langsung memberikan serangan di sayap menteri dengan pion A4. Pion pukul pion lanjut Mila dipukul balik oleh peteng, gajah E7, peteng ke B4 menyerang gajah dilindungi oleh kuda di C5. Di sini Alireza melakukan pengorbanan pertukaran dipukul balik oleh kuda hitam. Posisi kuda hitam ini sangat jelek kawan. Yasir Serawan, Grandmaster Senior Amerika Serikat pernah berkata, petak yang paling jelek bagi kuda adalah petak yang biasanya ditempati oleh gajah Viacenzo, yaitu di petak B2, B7, G2 serta petak G7. Di sini Alireza melanjutkan dengan pion E5 membuka serangan bagi kuda, ditutup oleh pion D5. Kembali Alireza membuat langkah pengorbanan kawan, kuda pukul pion D5 dipukul oleh pion, kuda ke F5 menyerang gajah juga menyerang pion G7. Di sini Mila merespon dengan langkah rokade pendek, dibalas Alireza dengan gajah pukul pion D5 menyerang kuda di petak B7, direspon oleh Mila Zarkovic dengan langkah gajah ke C5 menghindari serangan kuda, juga mengincar pion lemah petak F2 ini. Alireza melanjutkan dengan pion B4 mengorbankan pionnya kawan, sebuah taktik defleksi. Di sini gajah menolak, bergeser ke B6 dan Alireza memainkan menteri ke G4. Ancamannya adalah skakmat, direspon dengan pion G6, pion E6 oleh Alireza dan menteri hitam ke petak F6. Pion E7 lanjut Alireza mengancam peteng, peteng bergerak ke E8, gajah pukul pion skak oleh Alireza Firoza. Di langkah ke-22 ini kawan, Mila Zarkovic menyerah. Gimana kawan, videonya cukup cepat bukan untuk video kali ini? Apakah di video-video berikutnya saya harus buat seperti ini agar lebih menarik lagi? Tapi rasanya tanpa analisa kurang menarik kawan video catur, bagaikan garam tanpa sayur. Oke, kita kembali menganalisa permainan ini kawan, tapi kita coba lompat-lompat ke posisi-posisi yang strategis saja. Pertama-tama kita kembali ke posisi langkah ke-9. Pada posisi ini kawan,
Posisinya cukup menentukan juga bagi kedua belah pemain. Pada posisi ini di langkah berikutnya ancaman yang serius dari putih adalah pion E5. Mengancam kuda juga memberikan discover attack bagi gajah B7. Oleh karena itulah pada posisi ini tadi hitam melangkahkan kudanya mundur ke D7 untuk menghindari serangan juga mengontrol peta E5 ini. Pada posisi ini tadi kawan, langkah kuda ke peta D7 merupakan langkah yang kurang bagus. Patut dipertimbangkan hitam bisa memainkan menteri ke peta D7 atau mendorong pionnya maju ke peta E5 untuk membendung laju pion ini agar diagonal peta tertutup. Tapi konsekuensinya juga bagi gajahnya juga tidak mempunyai diagonal yang terbuka, atau bahkan melangkahkan kuda atau mengembangkan kuda B ke peta D7 ini. Tapi respon hitam pada posisi ini tadi melangkahkan kudanya ke peta D7. Dan tadi dilanjut oleh Alireza dengan pion A4, dipukul oleh pion hitam, dipukul balik oleh beteng. Selanjutnya gajah E7 persiapan rokada, Alireza membalas beteng ke B4. Pada posisi ini kawan ada variasi yang menarik yang ditawarkan oleh Stockfish bagi putih. Bisa memainkan pion E5 kawan untuk menantang pertukaran gajah. Apabila diterima, putih bisa melanjutkan dengan pion pukul pion D6 terlebih dahulu dengan tempo mengancam gajah. Setelah dipukul balik, putih bisa melanjutkan pengorbanan kuda kawan, kuda pukul pion E6 jika diterima dipukul balik oleh beteng skak. Dan dengan posisi raja yang masih berada di pusat, nantinya hitam akan kewalahan menghadapi serangan-serangan berikutnya dari putih. Pada posisi ini tadi, Alireza memilih langkah beteng bergerak ke B4 mengancam gajah. Gajah dipukul balik oleh kuda, dan selanjutnya pion E5 ditutup oleh pion D5. Kuda pukul pion D5, dipukul balik oleh pion, dan selanjutnya kuda ke F5, direspon oleh langkah rokade pendek. Selanjutnya gajah pukul pion D5, gajah C5, pion B4. Dan pada posisi ini kawan, apabila pengorbanan ini tadi diterima oleh hitam, selanjutnya adalah menteri putih akan ke G4, memberikan double ancaman kawan, ancaman skakmat juga pada gajah di peta B4 ini. Apabila direspon dengan pion G6 agar tidak terjadi skakmat, selanjutnya kuda akan ke H6 skak, raja bergeser, gajah ke G5 mengancam menteri. Jika ditutup oleh pion F6, selanjutnya adalah pion pukul pion skak. Jika dipukul oleh beteng hitam, menteri akan pukul gajah yang ada di peta B4 dan posisi beteng serta menteri masih dalam tusukan gajah putih ini. Atau pada posisi ini kawan, menteri hitam ini mencoba mengambil gajah yang ada di peta D5, gajah akan ke F6 skak, memaksa raja akan pukul kuda dan skakmat oleh menteri di peta H4. Oleh karena itulah pada posisi ini tadi, hitam tidak berani ambil pion Alireza di B4 ini, gajah hanya mundur ke B6, selanjutnya menteri ke G4 memberikan ancaman skakmat, ditutup oleh pion G6. Dan selanjutnya Alireza mendorong pionnya maju ke E6. Persiapan menggarpu beteng serta menteri hitam ini. Oleh karena itu tadi menteri hitam langsung bergerak ke F6. Setelah memainkan pion E7, beteng bergeser ke E8 dan Alireza mengakhiri permainan dengan langkah pengorbanan gajah pukul pion F7 skak. Disinilah tadi di langkah ke-22 Mila Zarkovic menyerah. Apabila permainan tetap dilanjutkan kawan, masih cukup panjang juga. Langkah terbaik adalah tidak menerima pengorbanan ini, menggeser rajanya langsung ke H8. Tapi jika langsung menerima gajah ini kawan, dengan menteri pukul gajah atau raja pukul gajah, selanjutnya adalah menteri akan ke C4 skak, hanya bisa ditutup oleh menteri dan skakmat. Atau pada posisi ini jika mengambil dengan menteri pukul gajah, kuda akan ke H6 skak, menteri akan tewas skak, raja bergeser, kuda kembali ke H6 skak, raja ke G7, gajah B2 skak, ditutup oleh gajah, disikat kembali skak, raja pukul kuda, dan menteri ke H4 skakmat. Jadi langkah terbaik bagi hitam pada posisi ini adalah menggeser rajanya ke peta H8, dan berikut inilah variasinya yang bisa terjadi. Gajah akan pukul beteng, persiapan untuk promosi menteri di langkah berikutnya. Pion pukul kuda, gajah ke F7 persiapan promosi, dan skakmat di beberapa langkah berikutnya jika pion ini ambil menteri putih. Mungkin hitam akan membuat langkah pengorbanan agar menghabiskan waktunya kawan. Apabila langkah pengorbanan ini diterima oleh raja putih, selanjutnya pion akan pukul menteri dengan discover check. Jadi raja putih cukup bergeser,
Jika pion pukul menteri, maka ancamannya adalah ancaman skakmat. Jadi pada posisi seperti ini, langkah yang logis mungkin adalah melangkahkan kuda ke D7, membuka akses bagi beteng untuk memberikan kontrol di baris ke-8 ini. Tapi tetap saja kawan, jika dilanjutkan juga tetap skakmat di langkah berikutnya dan skakmat. Oleh karena itulah pada posisi seperti ini, saat Alireza mengorbankan gajahnya pukul pion F7 ini, Mila Zarkovic langsung menyerah. Itulah kawan permainan yang cukup menarik dari Alireza Firoza. Dan bagaimana menurut kalian kawan dengan cara penyampaian saya di video ini? Apakah tambah buruk atau tambah menarik atau tambah membuat bingung kawan-kawan dalam menontonnya? Silakan kawan-kawan beri tanggapan di kolom komentar tentang cara saya mengulas game satu ini. Sebagai bahan masukan ke depan kawan, agar cara-cara penyampaian saya ke depannya lebih menarik lagi. Oke kawan, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.